kufur. Umpama ada yang mengatakan, oh tidak, nggak percaya dengan Nabi Isa. Sekarang nggak percaya dengan Rasulullah SAW. Atau mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya diutus kepada orang Arab saja. Itu buat orang Arab aja. Kita enggak, kita bebas. Nah ini dia telah kufur, keluar dari Islam, murtad. Banyak kalangan-kalangan liberalis sudah berani sampai pada tingkatan ini, jemaah. Ya, wal'iyadzu billah. Ini prinsip dasar. Seperti yang Allah katakan, kadzabat qaumun Nuh al-mursalin. Ya, ada satu kaum yang mendustakan Nuh. Ya, mendustakan Nuh. Sama, sekarang mendustakan Rasulullah SAW juga ada kalangan liberalis. Ya, Rasul buat orang Arab. Rasul itu seperti kita, nggak dijamin surga. Ada itu. Rame. Kemudian iman, kita iman kepada iman dengan yang disebut. Nah, iman kepada yang disebut namanya atau tidak disebut. Ya, iman dengan yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya. Nah, yang disebut namanya di dalam Al-Quran ada beberapa. Ya, seperti pada ayat Al-Ahzab, ayat yang ke-7, surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Dan ketika kami mengambil janji dari para nabi dan kepadamu pula wahai Rasulullah SAW, siapa? Wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan di surat Syura disebutkan pada ayat yang ke-13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Allah telah syariatkan kepada kalian dari agama ini apa yang Allah syariatkan kepada Nuh, walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi, dan yang kami wahyukan kepadamu dan seperti yang kami syariatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, semuanya. Nah, disebutkan pula bahwa Allah menceritakan rasul-rasul ini di dalam Al-Quran, dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Seperti surat Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablik, dan kami telah mengutus kepada kalian para rasul sebelum kalian. Minhum man qasasna alaik, di antara mereka ada yang kami ceritakan. Wa minhum man lam naqsus wa alaik, ada di antara mereka yang enggak kami ceritakan kepada kalian. Ya. Nah, inilah mereka. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Mengamalkan Rasul. Nah, ini penting ini. Yang diutus kepadanya. Nah, kita umat ini, sedangkan umat ini diutus kepadanya. Nah, taruh kebalik ya. Diutus kepada umat ini. Diutus kepada umat ini Rasulullah. Siapa? Umat akhir, umat terakhir, Rasul terakhir. Rasul terakhir. Berarti semua manusia wajib iman
dan amal kepada siapa? Kepada Rasulullah. Wajib iman kepada Rasulullah SAW, wajib mengamalkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bermakna siapapun yang tidak iman dan tidak amal dengan Rasulullah, maka dia bukan mukmin alias kafir. Ya, ini prinsip nih. Jadi siapapun yang gak iman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengamalkan, gak mau, berarti kafir. Sekarang fenomenanya, banyak penyerunya. Ya, gak mau dengan apa yang diajarkan Rasulullah, Quran, petunjuknya gak mau, bisa keluar dia. Sesuai dengan tingkatannya tentunya, ya kan. Makanya bid'ah itu dolal, kesesatan. Karena orang bid'ah itu berarti dia membuat syariat baru yang tidak ada di dalam Quran, tidak ada pula dalam petunjuk Rasulullah SAW. Adapun hukumnya sesat dia. Secara hukum apa? Keluar Islam? Tidak, tergantung pada tingkatannya. Ada bid'ah yang keluar murtad, ada yang bid'ah yang syirik, ada yang bid'ah kesesatan, maksiat, dosa besar, sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi intinya secara umum siapapun yang tidak mau iman tetap berada di dalam agama Yahudinya, Nasraninya, apalagi membuat agama baru, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, maka dia adalah orang-orang kafir. Atau orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak mau dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dia cenderung ingin membuat syariat sendiri, bahkan membenarkan syariat yang dulu yang jelas-jelas sudah diganti dan dihapus dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang terakhir penutup. Nah, ini tentu mereka adalah fenomena al-i'rad, berpaling dari syariat Islam, berpaling dari wahyu, berpaling dari Al-Quran, maka ini adalah kekufuran yang nyata. Makanya Allah bilang apa? Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh mereka tidak beriman. Ya, coba dilihat ini surat An-Nisa. Nah, ini tajam ini. Surat An-Nisa pada ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh mereka bukan orang beriman. Hatta yuhakkimuk, sampai mereka berhukum kepadamu wahai Rasulullah SAW. Fima syajara bainahum, atas permasalahan yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, setelah mereka kembali berhukum dengan syariatmu, mereka menerima dengan lapang dada, tidak terpaksa. Mimma qadait, apa yang sudah engkau putuskan. Wa yusallimun, dan mereka berserah diri, taat, patuh kepadanya. Ya, ini satu prinsip yang sangat-sangat jelas bahwa manusia harus kembali kepada wahyu dan harus kembali kepada Rasulullah SAW. Lu Rasul yang dulu habis masanya, datang Rasul yang lain. Wa in min ummatin khala fiha nadhir. Jadi tidak ada satu umat pun yang kosong dari Rasul, tidak ada. Setiap umat pasti ada Rasulnya. Sedangkan umat yang terakhir ini diutus Rasul yang terakhir. Berarti semua umat yang terakhir ini wajib iman kepada Rasulullah SAW. Jadi siapa yang tidak mau dengan wahyu, tidak mau dengan Rasulullah SAW, dengan apa yang beliau bawa, berarti dia bukan orang beriman, berarti dia berada di dalam kekufuran. Wal'iyadhu billah. Ya, berhukum pun berhukum kepada Al-Quran dan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sikap dan tindakan kita. Ya.
Inilah iman kepada apa? Para rasul. Ya. Alhamdulillah. Berarti Allah ini sayang sama manusia. Apa itu? Allah tidak menciptakan manusia kemudian ditinggalkan begitu saja. Tapi Allah menciptakan manusia, kemudian Allah turunkan kitab, kemudian Allah utus seorang rasul. Agar apa? Agar mereka mengetahui jalan menuju kebahagiaannya. Makanya syirik itu tercela, bid'ah itu sesat. Ya. Liberalisasi kekufuran. Kenapa? Karena intinya mereka meninggalkan wahyu, meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman akan berjalan di atas jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah Al-Quran dan syariat Rasulullah SAW. Syariat-syariat yang dulu sudah selesai dengan berakhirnya Nabi dan Rasulnya, dan munculnya umat yang berikutnya, muncul Nabi dan Rasul lagi, begitu seterusnya sampai Nabi dan Rasul yang terakhir. Berarti semua manusia hidup di umat terakhir ini harus beriman kepada Rasulullah SAW dan mengamalkan Al-Quran yang menghapus kita isi dari kitab-kitab suci yang lain. Kita iman dengan Injil, Taurat, Zabur, tapi isinya sudah diganti dengan Al-Quran, dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. Inilah yang wajib kita amalkan dan kita imani semuanya. Ya, barakallahu fikum. Yang tersisa pada kita adalah iman dengan apa? Hari akhir dan takdir. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustazuna Al-Fadil atas penyampaiannya yang rinci tentang iman kepada kitab Allah, lalu iman kepada para rasul. Baik jamaah kajian Bumiku Mengaji dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan mengirim pertanyaan via kolom chat atau bertanya kepada Ustadz secara langsung. Di sini sudah ada yang mengangkat tangan, silakan Yuniarti dari Bandung. Tafadhol. Iya, silakan. Belum. Ya, yang lainnya dulu mungkin. Nah, Ustadz, di sini ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah tolong dijelaskan lagi syariat-syariat yang tidak ada di Al-Quran dan saat ini wajib kita amalkan? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, ada ungkapan di antara para ulama dahulu. Ada ungkapan di kalangan para ulama. Ya, ungkapannya gini, jamaah. Saya tulis pakai warna lain. Ungkapannya apa? Apakah apakah syariat terdahulu itu syariat kita? Nah, jadi apakah syariat terdahulu itu syariat kita? Hal syar'u man qablana syar'un lana? Ya. Tentu para ulama banyak komentar di sini. Tapi inti dari penjelasan para ulama itu akan keluar pada kesimpulan bahwa ada yang ditetapkan, sebagai syariat kita. Ada yang ditetapkan sebagai syariat kita.
Berarti apa? Berarti ini jadi syariat kita. Jadi syariat kita. Bukan syariat lama. Jadi nggak perlu lagi dibahas. Sudah jadi syariat kita kok. Kurban, khitan, ya kan? Ini sudah syariat kita sudah. Memang aslinya syariat dulu, tapi ditetapkan oleh syariat kita, ya udah jadi syariat kita, nggak usah dibahas lagi. Berarti sudah menjadi milik kita. Ya. Kemudian, lah ini yang paling banyak, apa itu? Dihapus. Dihapus oleh syariat kita. Dihapus oleh syariat kita. Berarti syariat kita membawa syariat yang sendiri. Ya. Nah inilah prinsip dasarnya. Jadi kita tidak perlu lagi sibuk untuk mencari mana syariat dulu. Tidak. Ini semua sudah menjadi satu kesatuan, menjadi syariat kita. Para nabi dan rasul, semua prinsip dakwanya sama, tauhid. Sama semua. Berarti inilah Rasulullah SAW juga dakwanya kepada tauhid. Ya, kepada tauhid. Haji, dulu juga ada kok haji dari syariat Nabi Ibrahim. Sekarang juga ada haji. Tetapi apa? Tetapi beda tata caranya. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Khudhu anni manasikakum. Ambil dari diri saya tata cara ibadah kalian. Sudah jangan cerita yang dulu lagi. Dan juga para ulama mengatakan bisa jadi Nabi dan Rasul dulu juga ada salat. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruna an natruka ma ya'budu aba'ana. Wahai Syu'aib, Nabi Syu'aib, apakah salat kamu itu yang menjadikan kita meninggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyang kita? Nyebutkan sholat. Ya. Syariat Rasulullah SAW juga ada syariat sholat khusus. Syariat sholat khusus, dipanggil khusus untuk menerima sholat ini. Tata caranya pun tata cara khusus. Makanya Rasulullah bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholat kalian seperti saya. Jadi tak perlu lagi kita sibuk mencari apa yang dulu. Tetapi sibukkanlah diri kita untuk mempelajari apa yang menjadi syariat kita. Ya karena inilah yang sekarang yang perlu kita pelajari. Ya, barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Jazakallahu khair Ustaz. Lalu selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz dan kita semua. Izin bertanya Ustaz, apakah fenomena-fenomena menyimpang pemahaman akan kitab dan Rasul tadi dalam kurung liberalisme hanya muncul belakangan ini saja karena nafsu manusia ya Ustaz? Apakah ini juga ada di zaman Rasulullah atau para sahabat Ustaz? Ya, pertanyaan bagus sekali. Apakah di zaman Rasulullah SAW sudah ada muncul fenomena keluar dari wahyu dan tuntunan Rasulullah SAW, Rasul yang terakhir? Mungkin bibitnya ada, tapi sur'ana ma yazul, tapi langsung hilang dan sirna. Ya, kenapa? Ya karena ada Rasulullah SAW, ada wahyu. Ya. Sahabat, generasi sahabat yang pertama, Abu Bakar Siddiq, muncul sempat gerombolan mereka yang mengaku nabi palsu. Tapi langsung dihilangkan, disirnakan mereka, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq dan para sahabat. Muncul kelompok yang keluar dari wahyu dan ketentuan Rasulullah SAW. Apa itu? Tak mau dia bayar zakat. Dia menganggap bahwa zakat itu hanya ada waktu Rasulullah saja. Itu pun akhirnya diselesaikan mereka, dihabisi, diperangi. Sekarang jilbab itu syariat di zaman Nabi aja.
Oh, syariat ini itu cuma zaman dulu. Sekarang begitulah. Ketika Abu Bakar jadi khalifah nggak mau bayar zakat. Kenapa? Zakat cuma zaman Rasulullah hidup. Wafat sudah tidak ada. Begitulah muncul-muncul. Tapi saat itu langsung diselesaikan bibit ini. Habis. Di zaman Umar Ibnul Khattab tidak ada. Karena ketegasan dari Umar, yang ada hanyalah apa? Penyebaran Islam yang begitu kuat. Di zaman Utsman bin Affan, akhir dari pemerintahan Utsman. Nah, mulailah muncul di situ gembong-gembong tokoh yang mengajak keluar dari Al-Quran dan Rasulullah SAW. Gerakan Sabaiyah, kelompok dari Abdullah bin Saba. Sosok tokoh nyata yang mengajak masyarakat untuk keluar dari itu semua. Sehingga terjadilah kudeta terhadap pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Upaya untuk keluar dari itu semuanya. Sehingga berakhir pada terbunuhnya sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di rumahnya oleh para pemberontak. Nah, dari situlah muncul akhirnya mereka yang mulai keluar dari Al-Quran dan ketentuan Rasulullah SAW. Kelompok Khawarij keluar dari ketaatan kepada khalifah pada waktu itu, akhirnya diperangi semua oleh Ali bin Abi Thalib. Muncul kelompok Rawafid yang mengultuskan dan mendudukkan Ali bin Abi Thalib lebih dari yang lain, yaitu Syiah, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Begitulah para jamaah bermunculan, terus mereka yang ingin keluar dari Al-Quran. Muncul kelompok Jahmiyah, yaitu mereka yang mengedepankan akal. Mu'tazilah, mereka yang mengedepankan akal, menolak Al-Quran, menolak hadis Nabi jika bertentangan dengan akal dan logika mereka, berhukum dengan akal dan menanggalkan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berkembang. Akhirnya artinya apa? Persis seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa fitnah keburukan itu akan terus berkembang terus. Inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yafsual jahlu. Di antara tanda kiamat adalah apa? Ilmu, yaitu Quran. Dan petunjuk Rasulullah SAW itu sedikit demi sedikit akan diangkat oleh Allah. Dan memang akhirnya akan diangkat oleh Allah. Dan kejahilan itu merebak. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an wa innama yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu ini, Quran dan petunjuk Rasulullah SAW begitu saja. Tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau sudah tidak ada seorang ulama pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Masyarakat akan mengangkat tokoh-tokoh mereka yang jahil-jahil, bodoh-bodoh karena faktor ketokohan. Bisa jadi mereka profesor, doktor, tapi sebetulnya mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak faham Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Diangkatlah mereka sebagai tokoh agama, cendekiawan muslim, kiai dan sebagainya. Hanya bermodal tokoh dan dikemas dengan packaging pakaian-pakaian ulama. Fasu'ilu fa'aftau, mereka pun ditanya oleh masyarakat dan berfatwa. Fadallu wa adallu, dan mereka sesat dan menyesatkan. Dan pula di dalam hadis tentang fitnah akhir zaman, hadis Hudzaifah ibnul Yaman, di situ Rasulullah SAW mengatakan, qaumun yahtaduna bi ghairi hadi, nanti akan muncul masyarakat kelompok-kelompok yang berbuat tidak sesuai dengan petunjukku. Na'udzubillah. Ya, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa itu akan terjadi. Yang akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Bila menjawab, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka yang ingin konsisten dengan petunjukku, dengan sunnahku, dan ingin konsisten seperti para sahabat-sahabatku. Inilah firqah najiyah, inilah kelompok yang selamat, inilah ahlu sunnah
mereka yang tetap komit dengan sunnah petunjuk Rasulullah SAW, dan mereka yang komit dengan jamaah, yaitu dengan para sahabat salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Amin. Ustadz. Allahumma amin. Pertama, bagaimana sikap seorang mukmin apabila melihat Al-Quran diinjak dan dirobek-robek oleh kaum Yahudi? Bagaimana sikap seorang muslim yang harus dilakukan? Dan apabila Al-Quran hendak dibawa safar, apakah posisinya tidak boleh tertumpuk atau di bawah? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika seseorang mengetahui isi ayat daripada Al-Quran, tapi tidak memahami dan mengamalkan, apakah ini termasuk kufur, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Kita melihat Al-Quran dihina, Rasulullah SAW dihina, maka muncullah dari hati, apa yang harus kita lakukan? Marah kita. Tapi bagaimana sikap marah kita? Apakah kita samperin orang itu, terus kita seret ke pasar, terus kita tonjokin, terus kita gebukin di tengah pasar? Enggak boleh. Karena aturan dalam pemerintahan tidak mengizinkan kita untuk main hakim sendiri. Kebencian kita, amarah kita luapkan dalam bentuk apa? Laporkan saja kepada pemerintah yang ada, karena ada aturan yang jelas, yaitu pelecehan agama. Ini kalau dalam negeri kita, laporkan dengan delik hukum pelecehan agama. Kemudian yang kedua, munculkan dalam diri kita kebencian dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, benci kita sama dalam hati kita dengan orang-orang yang seperti ini. Jijik kita, sebagaimana kalau kita melihat orang yang makan sampah, ya kita jijik. Begitulah ini orang lebih dari makan sampah dalam mulutnya. Ya, kebencian dalam hati kita. Yang ketiga, kita jelaskan kepada masyarakat yang hak seperti apa. Ya, kita jelaskan kepada masyarakat, inilah agama, ad-dinu an-nasihah. Islam ini adalah nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tegakkan dengan menjelaskan yang hak, dengan jalan, dengan metode ilmiah yang jelas. Ya, barakallahu fiik. Kemudian apa berikutnya tadi yang kedua? Saat kita safar, di mana kita menaruh Al-Quran, apakah ditumpuk atau kita pegang, Ustaz? Kita safar, Al-Quran kita kantongin. Ya enggak apa-apa, Anda bepergian ngantongin Quran, enggak ada masalah, baguslah, mulia. Anda bepergian bawa Quran taruh di tasnya, bagus. Ditaruh di mobilnya, di laci mobil, bagus. Anda keluar kemana, ke restoran, enggak ada apa-apa. Cuman kalau Anda mau masuk kamar mandi, ditaruh di luar. Anda taruh di laci yang ada di masjid, kemudian Anda masuk ke toiletnya. Jangan masuk kamar mandi dengan membawa Al-Quran. Jadi taruh Al-Quran di luar dengan tas Anda. Titipkan ke saudara atau teman, tungguin tas saya dulu ya, saya mau ke toilet. Wahakadha, ya, barakallahu fiik. Kemudian Berikutnya Ustaz, bagaimana apabila seorang muslim membaca ayat Al-Quran tapi tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya, Ustaz? Seorang muslim membaca Al-Quran tidak memahami, tidak mengamalkan. Pertama, jawabannya, membaca Al-Quran sendiri dapat pahala, enggak dipungkiri itu. Kita baca Al-Quran, likulli harf, satu huruf itu 10. Wala aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi walakinni aqul alifun harf wa mimun harf wa lamun harf. Tapi saya katakan alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Ya, tetap dia dapat pahala itu. Yang kedua, tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran. Lam yantafi' bil Qur'ani abada. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran sama sekali.
Berarti Al-Quran hanya sekedar dibaca di mulut, ya dapat pahala. Cuman Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hatinya. Al-Quran tidak masuk ke dalam hati dan tidak akan menghasilkan perubahan di dalam hatinya. Tidak akan melahirkan cahaya di dalam hatinya. Kita tahu dalam hadis kalau hati ini adalah penggerak, motor penggerak dari semua tubuh kita. Kalau hatinya baik, maka semuanya baik. Kalau hatinya buruk, semuanya buruk. Kalau Al-Quran, cahaya Quran, hidayah Quran tidak bisa masuk ke dalam hati, berarti akan buruk semuanya pada dirinya. Lam yantafi' bil Quran. Wa hadza kitabun mubarakun anzalnah liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara bihi ulul albab. Inilah Al-Quran yang memiliki keberkahan yang begitu banyak yang kami turunkan. Ya, kami turunkan untuk apa? Untuk ditadaburi, difahami maknanya. Lalu untuk tadzakur, untuk apa? Diambil pelajaran, fahami dan ambil pelajaran dari itu semuanya. Disinilah Al-Quran itu akan berfungsi sebagai hidayah dan keberkahan buat kita semuanya. Jika tidak, afalam yaddabbarul Qur'ana am ala qurubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran atau hati-hati mereka ini akan terkunci? Dikunci nanti hati mereka. Ya baca dia dapat pahala baca tapi tidak ada manfaat yang pada akhirnya toh sia-sia dan sirna pada dirinya. Waliyadzubillah. Makanya para ulama mengatakan mana yang afdal, baca Quran gak faham atau membaca Quran dengan faham. Baca Quran banyak tapi nggak faham. Tapi membaca satu ayat tapi dia faham maknanya, bisa mengambil pelajaran dari situ, tentu ini jauh lebih afdal. Seperti dijelaskan Imam Nawawi, Imam Syaukani, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ini jauh lebih mulia daripada banyak-banyakan. Imam Nawawi memberikan pengecualian kecuali Ramadan. Kalau Ramadan banyak-banyakan ngaji memang. Banyak-banyakan ngaji. Selain Ramadan, renungi Al-Quran, pelajari, baca juga, fahami juga, gitu ya. Sehingga cahaya hidayah Al-Quran itu ada di hati dan menguasai diri kita semuanya. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaika ustadzuna. Dari yang sudah dijelaskan iman kepada Allah, iman kepada kitabullah dan iman kepada Rasulnya, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang memahaminya tidak sesuai dengan syariat Islam? Jazakallahu khair. Bagaimana hukumnya seseorang yang tidak memahami Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar? Pertama, Allah sendiri mengatakan di surat Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, jangan kamu itu menggerakkan lisanmu untuk buru-buru membaca Al-Quran. Jangan. Dengerin dulu, pelajari dulu, baru Anda komentar, baru Anda baca. Ini berkaitan dengan bacaan. Lalu Allah bilang apa? Tsumma inna alaina bayana. Baca Qur'annya saja, tidak boleh sembarangan. Dengerin dulu dari seorang syekh, ustadz, mukri, istilahnya. Lalu setelah itu Anda tiru. Ya. Dengerin dulu dari seorang mukri, bagaimana cara ngaji yang benar. Setelah Anda tahu cara ngaji yang benar, baru Anda baca, belajar. Ini bacanya saja seperti ini. Lalu memahami maknanya, Allah pun mengatakan, "Tsumma inna alaina bayana." Penjelasan isi Al-Quran tanggung jawab saya. Ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu Al-Quran dan kamu punya kewajiban untuk menjelaskan isi Quran ini kepada umatmu. Berarti apa? Allah yang nurunin Quran, Allah menugaskan Rasulullah SAW untuk menjelaskan makna dari Al-Quran ini.
Allah menurunkan Al-Quran sebelumnya, Allah yang turunin Quran, Allah yang menjelaskan makna Al-Quran itu sendiri, yaitu Quran dengan Quran saling menjelaskan. Yang ketiga, Allah yang menyuruh Rasulullah SAW untuk menjelaskan makna Al-Quran, para sahabat yang menjelaskan kepada kita makna Al-Quran karena mereka duduk dengan Rasulullah SAW. Inilah metode kita memahami Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada kita dengan bahasa Arab. Maka kita wajib memahami, mendalami bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Tidak menggunakan metodologi ini berarti masuk dalam hadis Tirmidzi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dari otaknya dia sendiri, silahkan kamu masuk neraka sana. Begitu pula hadis. Hadis ini Rasulullah yang berbicara. Oleh para sahabat, sahabat menjelaskan kepada tabi'in, tabi'in menjelaskan kepada muridnya, dibukukan oleh para ulama. Dalam kitab-kitab penjelas tentang hadis, kita belajar, jangan menjelaskan itu. Ucapan Bapak Presiden saja, kita tidak boleh menafsirkan semau kita. Undang-undang, gak boleh setiap orang menafsirkan undang-undang semaunya dia. Peraturan perusahaan, tidak boleh setiap karyawan menafsirkan aturan perusahaan semau gue. Ya rusak nih perusahaan. Apalagi ini bicara tentang Islam. Ya. Kenapa kok giliran Islam banyak yang menafsirkan semua, tapi giliran undang-undang gak ada orang yang berani menafsirkan. Ya kan, aturan perusahaan gak ada karyawan yang mau menafsirkan aturan perusahaan semaunya dia. Dipecat. Tapi kalau giliran ayat, hadis banyak semau gue ya. Ini benar-benar setan ini yang dorong ini semua ini jamaah. Ya, naudzubillah. Baik, ada pertanyaan lagi? Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Lalu pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, apakah membaca Quran dari HP fadilahnya sama dengan dari kitab Al-Quran sendiri, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, apakah membaca Al-Quran dari HP sama dengan baca Quran? Tapi sebelumnya tadi saya baca ayat salah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah Al-Quran yang kami turunkan, kami telah menurunkannya kepadamu dengan penuh keberkahan. Nah, ini. Lihat dabbaru ayatihi, akal ditadaburi dan tadzakur, mengambil pelajaran darinya. Di surat Shad ayat 29. Oke, bolehkah kita baca Quran dari HP? Ya boleh, nggak apa-apa. Siapa yang larang? Ya baca HP. Tapi apakah HP-mu itu Quran? Bukan, ini HP. Berarti apa? Apakah saya harus wudhu? Siapa yang bilang memegang handphone harus wudhu? Ini handphone saya. Saya membaca Quran. Ya enggak apa-apa tanpa wudhu. Tapi afdolnya Anda berwudhu. Kenapa? Karena yang kita baca ini kalamullah. Memang suaranya suara saya. Tapi yang kita baca ini apa? Kalamullah. Lebih baik kita beradab dengan kalamullah, yaitu apa? Berwudu. Ya. Tapi kalau kita yang memegang mushaf, ya tentu kita megang harus berwudu. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Untuk pertanyaan di kolom chat sudah selesai, Ustaz. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Ustaz? Tafadhol. Ya, ini yang bisa saya sampaikan hari ini, 2 poin, yaitu iman kepada kitab dan iman kepada para rasul. Ya, dengan not-not catatan tadi, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.